Mi'raj. Bukan 70 naik Mi'raj saja, bukan 70 kali atau 3 kali, bukan. Fahuwa kadibun batil. Dan kalau dalam niatnya diangkapin diri seperti Nabi, fahuwa kafirun murtad. Itu ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan juga banyak ulama yang ijma' bahwa Mi'raj itu naik Mi'raj itu khusus untuk Nabi. Tidak bisa naik Mi'raj selain Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW naik Mi'raj untuk apa? Alasannya masalah salat. Nah, kalau dia naik Mi'raj 70 kali itu kenapa? Alasannya apa? Saya kasih contoh lagi, Gus Arya. Mohon maaf, ini bukan kita berdebat atau apa, bukan. Kita mencari kebenaran saja. Abdurrahman As-Sagaf suruh kepada putranya, itu di Kunuz As-Sa'adah Al-Abadiyah kitabnya. Dan kitab itu internal. Suruh pijit kakinya. Nah, Umar Mehtar temu kakinya ada warna kuning. Tanya sama ayahnya, ini warna apa? Ayah, saya baru pulang dari surga. Dan ini bekas rumput surga. Nah, mohon maaf. Secara agama, baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu ma la ainur ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak ada mata yang pernah lihat indahnya surga gimana. Dan tidak ada telinga yang pernah dengar bagaimana indahnya surga juga. Dan tidak dapat ke rohnya, ke akalnya orang itu bagaimana surga. Tapi ternyata dari kitab-kitab mereka semua itu, dulu hanya semua itu keliling-keliling di surga. Mohon maaf Bang Husaria, ada yang mencari pembantunya di situ, ada yang masuk ke sana di atas nama menarik. Ini benar-benar ini. Makanya kita bukan masalah tidak percaya sama karamah, tapi kalau melanggar syariat itu, mohon maaf ya, itu khurafat. Apa menurut Gus Arya tentang masalah kayak gitu? Seperti masalah Mi'raj atau apa. Nah, ini satu lagi nih, saya baru ingat. Al-Habib Abu Bakar bin Salim ketika datang, malaikat yang catat amalan jelek libur. Nah, mereka tahu libur dari mana. Dan ini kalau kita percaya sama karamah kayak gitu, kita jatuh dosa. Kenapa? Karena ini artinya kita tidak percaya kepada firman Allah SWT. Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Akhirnya mohon maaf ya. Mohon maaf saudaraku kalau saya panjang. Ini akhirnya saja. Mereka semua itu, karena masalah karamah itu apa hasilnya? Masyarakat di Indonesia itu butuh ilmu agama. Apa faedahnya itu di menyebarkan karamah-karamah? Dalam ceramah-ceramah mereka itu, Al-Habib Fulan, Al-Habib Fulan, Al-Habib Fulan. Apa manfaatnya kepada masyarakat Gus Arya? Silakan Gus Arya. Mohon maaf. Monggo. Oke. Jadi kalau menurut saya nggak masuk ke dalam itu atau disebut bulet, enggak juga. Gini Kiai. Katakanlah seandainya ada orang yang menyampaikan seperti itu saya anggap tidak mewakili Ba'alawi atau Habaib semuanya, tidak. Itu oknum. Karena kalau kita mau apple to apple, apa bedanya dengan Mama Gufron ketika dia sering ngobrol dengan malaikat menggunakan bahasa semut? Ya, jadi semua kabilah saya anggap ada oknum. Saya aminkan ketika itu orang salah, ketika itu menafsirkan sesuatu atau membuat dongeng yang akhirnya dianggap khurafat. Saya sepakat. Saya tidak mau ambil pusing soal masalah itu. Akhirnya sehingga mengotori hati saya, yang tadinya saya baik-baik saja hubungan saya dengan para alim ulama, para kiai, para habaib, lalu hanya saya benci dengan konsensus media sosial, ya penyuaraan tentang Habib, tentang karomah Habib yang menyampaikan leluhur-leluhurnya
dongeng-dongeng yang dianggap khurafat, ngotorin hati aja kalau menurut saya. Jadi itu hanya masalah kalau betul itu ada. Saya pernah soalnya beberapa cek video fullnya, itu tidak sesuai dengan frame yang tersebar di media sosial, yang akhirnya berdampak orang beropini yang berbeda-beda, viral, ya kan. Akhirnya ketika orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa dia melihat konten tersebut tersulut. Terus konsensus ini, netizen ini banyak penyuaraan, dianggap itu khurafat segala macam. Akhirnya orang-orang juga akhirnya ikut bersuara bahwa itu khurafat, itu nggak benar. Artinya saya ikut deh sama Syekh Mazen bahwa itu betul, seandainya salah tidak mewakili satu klan atau satu ulama dari klan Ba'alawi, tidak, menurut saya. Kalau memang salah ya diluruskan, ajak tabayun, jangan cerita-cerita dongeng yang khurafat gitu menurut saya, karena Islam kan ada aturan ya. Kita disyariatkan itu ketika ada permasalahan mesti tabayun. Tetapi faktanya hari ini kita berbicara tentang internal Islam, kita mengenyam dedikasi tentang agama Islam, tetapi fakta orang-orang yang mengaku dirinya berilmu, orang yang mengaku dirinya itu muslim, tetapi sering melakukan tindakan-tindakan di luar syariat Islam. Begitu Syekh Mazen Al-Jailani tanggapan saya. Ya, masalahnya itu bukan oknum Gus Arya, itu ada di kitab-kitab mereka itu semua. Coba saya pernah cari juga itu, saya pernah cari itu kitabnya. Ya. Ada nggak kitab betul dari Habib itu yang ada rujukannya gitu loh, bahwa kitabnya memang seperti itu gitu. Seperti ada rantai emas, terus ada susu, semuanya ada itu Gus Arya, benar semua. Coba saya tampilkan kitabnya. Rujukannya saya nyari-nyari itu belum pernah ketemu itu, hanya dongeng gitu loh. Gini, mohon maaf, sebentar ya. Ya. Izin Syekh menanggapi sebentar Syekh apa yang disampaikan oleh Kang Arya. Moga. Gini Kang Arya ya. Terkait Mama Gufron. Mama Gufron ini dari MUI pun sudah menyatakan. Gufron juga sudah mohon maaf, bukannya saya membela Mama Gufron. Di sini pun jadi terkait Mama Gufron kan sudah masyarakat pun sudah tahu bahwasanya sudah tercatat tidak benar seperti itu. Yang jadi masalah begini loh. Maaf Bang AM, itu suaranya saya doang apa yang lainnya? Ya, yang menaungi Kayak seperti itu. Mendem keluar Kan, mendem gitu. ada lembaga yang Suaranya. ya Kedengaran saya apa punya saya doang apa yang lainnya, coba yang lainnya Sama. Kadang ada, kadang enggak. ya Iya. tes udah jelas ya tes Ya, sekarang jelas. tes udah Ada jelas cuman ya? kadang udah jelas, terus tiba-tiba ngilang gitu loh. Udah. Iya. Ya, coba. Jadi gini, saya ulangi ya terkait Mama Gufron ya, itu kan sudah difatwakan oleh MUI kalau itu tidak benar kan. Dan juga Mama Gufron di situ sudah melakukan pernyataan permohonan maaf seperti itu. Dan masyarakat pun juga sudah tercerahkan kalau itu tidak benar. Dan tidak ada di sini yang mengatakan membela, oh enggak Mama Gufron itu benar gini nggak ada. Itu udah fix, udah selesai kan seperti itu. Nah, kalau terkait masalah khurafat Ba'alawi ini, panjenengan tadi mengatakan oknum. Nah, di sini kan satu itu ada kitab internal mereka, ya, ada kitab internal mereka. Insya Allah nanti akan ditunjukkan oleh Syekh Mazen. Yang kedua, mereka itu ada yang menaungi, yaitu lembaga Robito Alawiyah, ya. Nah, jadi poinnya, satu kali pun saya masih belum menemukan, baik itu dari RA ataupun secara individu dari kalangan Habib yang memverifikasi
yang yang melakukan penjelasan seperti itu, bahwasanya itu tidak benar, tolong jangan diikuti ini dan lain sebagainya. Yang saya temukan ketika saya diskusi sama mereka di situ melakukan pembelaan seperti yang saya ceritakan tadi, dengan dua Habib yang berbeda. Mereka Mi'rajnya Fakih Muqaddam, mereka tidak membenarkan seperti itu. Mereka membenarkan dengan alasan satunya bilang itu sholat, yang satunya bilang sebenarnya percaya kalau Fakih Muqaddam Mi'raj. Jadi hakikatnya kalau Fakih Muqaddam bisa Mi'raj sampai 70 kali, berarti Nabi Muhammad bisa lebih daripada 70 kali. Itu alasannya seperti itu. Kemudian hal ini disampaikan secara ceramah, diceramahkan kepada para jemaahnya seperti itu. Nah, makanya di sini kami suarakan mereka secara media, ya, di kalangan secara media dalam ceramahnya dengan para jemaahnya. Maka kita sampaikan juga, kita luruskan, baik secara media, baik secara apple to apple, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Karena dari mereka itu tidak ada yang mengklarifikasi seperti itu, baik dari RA itu sendiri, baik dari kalangan Habib secara individu. Itu Kang Arya, andai kata dari RA mengklarifikasi ini dan lain sebagainya, ataupun dari Habib si A, si B yang memang jadi pembesar kalangan Habib ini mengklarifikasi kayak gitu. Nah, ya mungkin ini bisa bisa menjadi pencerahan lah buat masyarakat, ya, dan tidak ada kekhawatiran daripada kita masyarakat akan tersesat seperti itu. Ya, monggo lanjut saya. Ini Gus Arya, saya kasih contoh. Ini di kitab Kunuz As-Sa'adah Al-Abadiyah, sebentar. Biar menjelaskan dia sendiri aja. Kitab ini apa itu? Kunuz As-Sa'adah Al-Abadiyah ini. Kitab Kunuz As-Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habsyiyah. Al-Aliyah Al-Habsyiyah. Ya. Ya, terus? Ya, sebentar. Ini contoh ini. Masuk ke halaman 300. Ini 329. Ya. Nih. Wajalasa ba'du salafina al-alawiyin. Sebentar, ini kameranya mana ini? Wajalasa ba'du salafina al-alawiyin يقرأ القرآن في الحزب بعض المساجد وبحضرته ولده، والولد هذا معه شيء من علم النحو. وكان أبوه يلحن في القراءة، وكلما غلط رد عليه الولد فقال له والده: محنتنا يا ولدي بإعرابك هذا، أنا كل يوم أقرأ القرآن، saya tiap hari membaca Quran begini. فقال له الولد: هذا قرآن. Putranya mengatakan ini Quran, la yajuzul lahan, tidak boleh lagu-lagu di Quran. فقال لولده, ayahnya berkata kepada anaknya, اقرب إلى عندي, dekat ke saya sedikit. فلما قرب قال له انظر إلى السماء, lihat ke langit. فنظر فإذا السماء مخروقة, ada bolong di langit. فنظر إلى العرش, melihat arsh. ورأى اللوح المحفوظ والقرآن مكتوب فيه حرفا حرفا وكل حرف مكتوب بالنور. وقال لولده, dan berkata kepada anaknya, inna abaka yaqra'u min al-lawhil mahfuz alladhi unzila minhu ma aqra' min al-mushaf. Nah itu. Jadi baca dari Lauhul Mahfuz ini tuh. Ya. Nih, faqala liwaladihi iqrab ila 'indi, falamma qariba qala lahu unzur ila as-sama' fanadhara fa idha as-sama' makhruqah. Ada bolong di langit, dan melihat al-'arsy, dan melihat al-Lauhul Mahfuz, dan Al-Qur'an tertulis di Lauhul Mahfuz, fihi harfan harfa.
وكل حرف مكتوبا بالنور وقال لولدي إن أباك يقرأ من اللوح المحفوظ. Nah, sama ini contoh Gus Arya. Ini contoh di kitab ini. Tapi mohon maaf ya, saya harus cari karena nggak hafal nomor halamannya. Abdurrahman As-Sagaf yang saya dikasih contoh ini, masalah Abdurrahman As-Sagaf yang masuk ke surga itu ada di kitab ini. Ada juga Habib itu yang meremaskan sosok wanita. Karena idza ra'a imra'atan qabasaha fi tariq qabasaha fi thadiha, untuk mengusirkan syahwatuz zina. Semua di kitab ini. Banyak Gus. Oke, Syekh. Ya. Saya tanggapi yang tadi, mestinya Robitoh Alawiyah. Ini karena ada paguyubannya namanya Robitoh. Harus harus mengklarifikasi. Saya rasa untuk masalah pemfatwaan dan lain-lain itu lebih ke MUI, bukan Robitoh Alawiyah. Kalau Robitoh Alawiyah kan yang kita ketahui semua kan hanya sebagai pencatat keluarga dari sebuah klan tertentu kan, seperti Mbak Alawi atau Alawi dikenalnya seperti itu. Mestinya kalau itu kitabnya betul, bunyinya seperti itu, saran saya mesti merujuknya ke MUI supaya agar bisa memfatwakan dalam kitab tersebut itu khurafat atau sesat atau segala macam gitu loh. Saya tidak mau ngeyel dalam bab-bab yang seperti itu karena tidak ada urgensinya buat saya. Artinya saya menghargai pendapat panjenengan semualah. Hanya saran kita luruskan, bukan yang berperan itu Robitoh Alawiyah, mestinya MUI. Kalau ada kitabnya dirujuk ke MUI, mesti audensikan gitu loh, bahwa kitab ini tuh menyesatkan, supaya apa, fatwanya biar keluar dari MUI. Tapi kan selama ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman ini kan semua hanya sebatas media sosial. Jadi akhirnya orang menjadi berbeda pendapat. Kayak tadi sebelumnya menyampaikan bahwa Habib seperti ini. Iya, saya anggap itu kan oknum. Gitu loh. Saya anggap oknum karena memang masih tekstual aja, masih sosial di media saja. Belum ada yang memutuskan. Belum ada penetapan gitu loh. Itu maksud saya, Syekh. Izin. Kan saya hargai ya. Artinya itu saya hargai gitu loh. Dari tadi apa? Mas Boy tadi kita menghargai itu. Iya. Gitu loh. Pendapat teman-teman itu kita hargai. Izin Kang Arya ya. Gini Kang Arya. Kenapa saya dalam penyampaian saya itu saya tidak menyinggung NU atau MUI untuk memberikan klarifikasi. Karena gini, yang menyampaikan ini dan yang memiliki kitab internal ini kan di kalangan mereka, yang mana mereka dinaungi oleh Robitoh Alawiyah. Seharusnya secara logikanya kan mereka tuh mikir sebelum NU dan MUI mengklarifikasi, maka dari kalangan mereka terlebih dahulu untuk mengklarifikasi agar menjaga nama baik. Kalau sampai NU dan MUI yang mengklarifikasi terlebih dahulu, maka akan ada tanggapan negatif terhadap Robitoh Alawiyah. Kan seperti itu. Dan ini saya izin ke Kang Arya, saya minta tolong ya. Saya pernah lihat di YouTube, Kang Arya ini pernah diskusi dengan Pak Taufik ya. Itu hoak, Nah, ya, itu sudah klarifikasi, bukan Taufik Assegaf, bukan. Oh iya, kirain panjenengan gitu. Andai kata panjenengan mungkin bisa disampaikan terkait suara kami ini seperti bukan. Oh, jadi seperti Hanya itu, suaranya ya, yang contoh mirip. seperti ini Kang Arya ya. Iya. Jadi kan andai kata NU dan MUI yang bersuara mengatakan itu khurafat, akhirnya
dalam pandangan masyarakat apa? Oh, ternyata kalangan Habib ini memang khurafat seperti itu. Kalau selama mereka ini yang mengklarifikasi sendiri, Mas Boy, iya ya, izin saya potong Iya, sedikit. Selama ini ketika ada orang diminta data di media sosial ya, di room-room komal-komal kayak begini, saya selalu hanya mendapati sebuah file saja yang dibacakan, yang dibuka gitu. Tapi tidak dalam sebuah wujud kitab. Langsung kitab nih contohnya seperti Syekh. Ini beliau juga menampilkan bukan kitabnya tetapi lebih ke mengunduh filenya atau dapat file dari konten orang. Artinya lebih mantap lagi kan kalau ada kitabnya langsung tertulis. Ada kitabnya, ada Syarhul Ainiyah, ada Syarhul Ainiyah. Kitab itu di Shopee ada, Gus Arya. Syarhul Ainiyah ada, Fawaidul Mukhtara ada, semuanya ada di Shopee. di Shopee ada, di Ampel juga ada dijual. Di Ampel juga ada. Iya itu kalau ada kitabnya kan mantap, nanti bisa dibawa ke MUI, diajak mereka untuk audiensi ya kan, untuk mengkaji isi kitabnya, lalu bisa MUI memfatwakan bahwa itu menyesatkan gitu teman-teman. Banyak Gus kitabnya Gus, apa dan Arul Maurud tadi Syarhul Ainiyah, terus Fawaidul Mukhtaroh, dari kitab-kitab apa namanya Syarhul Ainiyah dan yang lain-lain itu dimuat ulang jadi satu di kitab Fawaidul Mukhtaroh ya. Nah, masalah soal dikaji di MUI, memang ada beberapa dari kawan kami juga sudah yang berkirim ke MUI, cuma tidak tahu ada tanggapan atau belum. Ya. Tetapi secara face to face kiai gitu ya, apa dari kiai ke kiai itu sudah sering dikaji, Gus. Ya, khususnya di Jawa Barat, itu sudah sering dikaji. Dan ketika 99%, saya berani katakan 99%, ketika kiai itu tak sodorkan kitab-kitab tersebut, yuk ngelus dodo kabeh. Ya itu yang berwenang MUI itu Bang. Lebih ke Ya ini kan soal Gus ya, mohon maaf loh. Ini kan bukan soal kebenaran milik saya, bukan soal kebenaran milik panjenengan atau milik MUI. Kebenaran itu ya milik semua. Jadi kalau saya sih menganalogikan kebenaran itu seperti kopi ya. Cangkir yang ada di depan kita itu selamanya akan menjadi kopi meskipun dikatakan oleh seorang barista itu teh manis. Ya, jadi untuk memverifikasi apa yang saya minum itu tidak perlu barista, memang nyatanya kopi. Nah, ini ada yang komentar nih bagus nih dari Yus Afika ini. Sampai di sini kita tahu Gus Arya banyak nggak tahu kitab karangan Ba'alawi. Lawang saya bukan Ba'alawi dan itu bukan, saya nggak pernah mengamalkan dari kitab-kitab Ba'alawi. Apalagi mempercayai kitab Ba'alawi enggak. Saya itu cuman di sini itu tidak suka dengan yang bab keterkaitan dengan perilaku. Itu aja. Karena apa? Apapun bentuknya hari ini yang terjadi di media sosial ini adalah pembenturan lebih kepada perilaku dan sara. Gitu loh. Satu sisi saya ini kan buzzer politik. Dulu loh, ini kan saya ceritakan ya. Dulu ini kan saya buzzer politik. Artinya saya sinkronkan dengan kepentingan orang, dengan historis, dengan yang lain-lain. Ini sangat membahayakan. Contohnya salah satunya penyuaraan terhadap Cinaisasi kemarin kan sangat booming sekali nih zamannya Pak Jokowi.
Nah ini saya jelaskan, hari ini itu bukan ranahnya orang bahas sedikit-sedikit Cina, enggak. Sekarang sudah dialihkan rumornya kepada Arabisasi. Yang diserang ini adalah Arab, atau khususnya Yaman atau Tarim, orang-orang itu. Nah ini dimanfaatkan oleh orang-orang kepentingan. Jadi saya tidak ada dari awal juga bela Pahlawi, tidak perlu saya bela, ngapain. Saya cuma mencegah perilaku-perilakunya saja. Itulah. Masa bodoh orang Nggak ada duitnya ya, nggak ada duitnya ya Gus. Enggak, saya kan udah pensiun. Kalau saya mau juga bayarannya gede. Kalau saya mau. Kan sekarang saya sudah pensiun. Betul-betul pensiun. Iya. Ini Gus, saya lebih ikut komen melakukan sedikit ya. pencegahan. Ya. Saya lebih melakukan pencegahan terhadap perilaku aja supaya ini nggak jadi polemik berkepanjangan, terus sara, terus akhirnya mencetak bibit-bibit radikalis, itu aja pencegahannya. Gini Gus, seperti jenengan ya ikut komen ini, seperti jenengan dalam hal urusan ini, isu ini juga saya itu merasa begah gitu. Katakanlah kami membahas tentang nasab, oke lah kami bukan faknya, bukan ahlinya seperti itu. Tapi manakala disodorkan terhadap isu-isu yang menyangkut masalah dobolisasi itu, mereka tidak ada kata lain kecuali kamu menghina, kamu mencaci seperti itu. Jadi apa yang mereka ungkapkan itu hanya kita menunjuk kepada kebencian dan itu tadi apa keonaran seperti itu. Hanya nggak ada lain kecuali. Padahal apa yang disampaikan oleh Syekh Mazen itu adalah fakta. Oke lah dulu kita menganggap bahwa itu oknum seperti itu kan, ya. Tapi nyatanya ada kitabnya dalam Thariqah Alawiyah itu dipakai, dan yang berapa kurun ini, berapa puluh tahun ini mereka asik sekali di panggung itu ya, ceramah itu ya, cerita dibayar mahal itu seperti itulah. Gunanya untuk apa? Kita sebagai masyarakat Muslim di Indonesia itu untuk apa? Oke lah, cerita-cerita dobolisasi itu memang sudah berlangsung ya sejak lama. Saya tidak akan mengkritik hanya habaib tadi, tapi cerita-cerita dobol itu juga coba kalau kita dulu kita membaca mengikuti tarik-tarik Islam babat tanah Jawa itu juga seperti itu. Tapi itu hanya di kalangan-kalangan yang hanya khusus aja. Tapi ini Mbak Alwi ini sudah di panggung-panggung, Masya Allah itu tadi. Lah ini yang manakala kita sampaikan bagaimana pendapat ini, itu pembelaannya itu membabi buta. Hanya menuduh kami ini benci dan benci. Itu seperti itu Gus. Saya seperti Gus Arya ini sebenarnya kita ini udah begah. Tapi manakala kita berharap kepada MUI atau Departemen Agama, ini memang harus dari mana dulu? Karena sebenarnya cerita-cerita halu, cerita-cerita ini kan memang perlu ditanggapi. Jadi nanti ini saya kira adalah proyek besar ini ya, permasalahan yang sangat besar sekali. Tapi kita hanya apalagi kasus-kasus yang di Indonesia ini selalu yang tidak sesuai dengan jalur keislaman yang lurus, kita timpakan aja kepada Wahabi. Wahabi apa ini? Saya nggak tahu Wahabi. Tapi dengan justru Wahabi ini, kita semakin cerdas, Gus. Ya, seharusnya kita semakin cerdas. Apa sih Wahabi seperti itu? Siapa yang Pak Dul? Siapa yang tidak percaya sama karama-karama mereka udah jadi Wahabi, Syiah. Iya. Itu seperti itu ya. Saya menghargai Gus Arya ini mulai mulai tengah-tengah, padahal awalnya itu memang sering mengkritik dengan buzzer pemerintahnya ya. Mereka menghantam Habib terus nggak tahu dekat-dekat kemarin itu saya ini muhibun tulen saya itu tadi. Tapi manakala salah satu mengkritik tentang salah satu Habib yang di Jawa Tengah itu yang katanya tidak pernah Jumatan. Lah di tempat saya itu ada
pondok Habib yang memang Syiah yang tidak mengajarkan Jumatan. Lah di Jawa Tengah itu Habib yang masyhur ini katanya tidak pernah Jumatan, katanya itu tadi manakala diintip sama muhibinnya dia lagi main gitar apalagi main piano seperti itu. Sehingga manakala seharusnya muhibin ini cerdas atau masyarakat ini cerdas seperti itu. Apa benar dia teraspirasi dengan paham Syiah seperti itu? Nah, kita dianggapnya membenci seperti itu, Ustaz. Silahkan Gus Arya ya. Makanya saya itu dari tadi kan sampaikan, saya lebih mengedepankan asas kebenaran daripada dan aspek hukum daripada medsos. Kenapa? Ini polemik itu sudah 4 tahun. Dulu saya pelopori sama Kiai Imad, baru-barunya kan yang ngawalkan saya. Sudah 4 tahun sampai saya keluar dari krunya Kiai Imad waktu sama Gus Fuad dan kawan-kawan, si Fakih, si Kang Mogi. Saya tahu persis itu. Yang jadi masalah itu begini, ini sudah 4 tahun. Nyampe ngerembetnya itu kemana-mana kita tidak suka. Jadi hal yang lumrah ketika ada orang sebagian menganggap ini ada gerakan-gerakan Wahabi dari bawah tanah. Iya. Kenapa? Ini loh Gus ya. Sebentar ya. Ya. Artinya dulu yang dibahas itu adalah soal nasab, penelitiannya Kiai Imad yang disebut tesis itu jalur kepada makam-makam. Lah faktanya dari segala perbedaan yang disampaikan dengan Syekh tadi, terus Mas Boy dan teman-teman di sini, reaksi secara fakta hukumnya ini belum terjadi. Yang ada malah sebaliknya. Contoh, ada kitab Ba'alawi yang menyesatkan. Mestinya gerak cepat kalau mau lakukan dengan menggunakan cara-cara Islam. Ini dalam internal Islam kok. Contoh seperti ada Basu Masail, lalu ada MUI juga bisa melakukan audiensi bahwa kitab ini menyesatkan, supaya MUI bisa ambil keputusan bahwa ini nggak boleh, ini kitab ini menyesatkan kalau dianggap menyesatkan. Jadi umat tahu. Artinya ini kan tindakan ini tidak ada. Lalu contoh seperti apalagi tuduhan-tuduhan akhirnya sampai kemana-mana, Habib Lutfi malsuin makam segala macam dan lain. Fakta hukum pun juga tidak ada orang yang melaporkan. Sampai hari ini hanya rumor-rumor di media sosial, hanya aduan-aduan yang tidak jelas yang nggak bisa diselidiki toh. Karena tidak bisa saya tanggapi ya Gus ya. Gini Gus. Karena tidak konkretnya bukti-bukti gitu loh. Akhirnya jadi rumor saja gitu. Gini Gus, kami tuh sebetulnya sudah ikhtiar ya untuk mengakhiri polemik ini. Ya terakhir itu kemarin berapa bulan yang lalu ya, ada 5 bulanan kurang lebih. Dari salah satu pentolan Ampel itu Derajat ya. Beliau mempunyai inisiatif untuk mempertemukan Yai Imad dengan pihak Robitoh Alawiyah. Kebetulan salah satu yang diutus itu saya ya, yang untuk ngawal utusan itu saya yang ke sana. Saya datang ke Kiai Imad, saya datang juga ke Robitoh Alawiyah. Ya. Singkatnya begini, Kiai Imad untuk diskusi itu antusias ya, tapi lain cerita dengan Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah menolak, menutup diri dengan alasan kami sudah menganggap semuanya ini berakhir dengan diadakannya kajian yang kemarin di kantor kami. Itu ya yang pertama. Yang kedua, soal makam palsu, rumor makam palsu. Ini juga jadi pertanyaan saya, sebetulnya dari pertanyaan kami bersama ini. Loh kenapa ya kok marak terjadi di mana-mana, nggak ada tindakan gitu ya, nggak ada tindakan. Terus yang jadi pertanyaan berikutnya, mereka ini kan menarasikan bahwa makam palsu hanyalah fitnah untuk Habib Lutfi lah, katakan gitu ya, itu Habib Lutfi. Pertanyaannya, loh kenapa kalau ini fitnah kok nggak dilaporkan? Faktanya di Cirebon sendiri Gus, di tempat kami di Cirebon sendiri pernah ada upaya untuk pemalsuan atau pembuatan makam palsu ya. Ini indikasinya masih antara salah satu dari dua itu. Kalau enggak pemalsuan ya makam palsu. Kenapa?
jenengan nanti bisa akses di Jatman Cirebon Raya, ya, di Jatman Cirebon Raya, bagaimana timnya Habib Lutfi lah ya, timnya Habib Lutfi itu membuat satu babat di salah satu situs makam yang ada di Cirebon. Di situ terdapat kedua makam daripada jit-jitnya Habib Lutfi, ya, bernama Habib Abdul Aziz bin Yahya dan Habib Omar bin Yahya. Itu sampai sekarang insya Allah masih ada, ya, ininya apa namanya, narasi babatnya. Tetapi kalau apa namanya, link YouTube-nya itu sudah tidak ada di situ. Tapi jenengan juga masih bisa diakses di YouTube-nya. Itu nama YouTube-nya D.3 Karyadi, ya. Bukan titik 3, D titik atas Karyadi. Nanti di situ juga ada bagaimana apa namanya saat Habib Lutfi mau ziarah ke sana. Ya, saya sendiri datang langsung ke tempat tersebut, ya. Kebetulan juga kuncinya akrab sama saya, Gus. Saya nanya sama Pak kuncinya, Cen, ini apa yang ada di dalam video ini bener nggak? Oh yo, bener, Habib Lutfi datang ke sini, tapi nggak bener kalau di sini ada makamnya Habib Abdul Aziz bin Yahya dan Habib Umar bin Yahya. Dan ini dikatakan oleh apa namanya pembawa acaranya lah gitu, ya, reporternya, dikatakan oleh reporternya itu, yaitu alhamdulillah katanya kami menemukan kedua makamnya aulia, yaitu merupakan jit-jitnya Habib Lutfi, kurang lebihnya begitulah. Dan ini cetok loyo-loyo begitu. Jadi apa ya, Gus, ya? Ya, saya tahu soal khurafat, ya, ini ya silakan saja dibantah kalau soal khurafat, ya. Wong kami juga maksud makanya gini, datang ke pesantren. Ya, kita sama-sama saja gitu loh. Sebentar Gus, ya, sebentar. Saya datang dari ke satu kiai yang lain, bawa kitab Syarhul Ainiyah, bawa kitab An-Nahrul Maurud, Fawaidul Mukhtaroh. Salah satunya yang saya kutip, satu saja sekarang saya kutip. Ini ya, di sini di halaman ini ada redaksi kuntu fi tilkas sa'ah fi hadratillahi wa nazalani faqala li ya Abdullah laka alayya masyita, sampai akhir. Ini barangkali saya pribadi salah apa namanya memahami ini, kira-kira gimana ini pemahaman yang benar yang untuk redaksi seperti ini, gimana takwilannya seperti apa? 99% ngelus dodo, Gus. Makanya begini, Mas Ali, izin Mas Ali nanggepin. Saya tahu, saya percaya yang disampaikan bahwa Habib Lutfi itu ngunjungin makam-makam, ya. Terus dianggap menemukan makam atau fatwa-fatwa makam-makam kuno, situs dan lain sebagainya ini. Saya percaya itu. Tetapi bukan berarti, ini yang saya luruskan nih, bukan berarti ketika Habib Lutfi pernah mengunjungi di suatu tempat budaya, cagar budaya ataupun tempat makam atau makam petilasan, itu dianggap pemalsunya adalah Habib Lutfi. Nah, ketika saya ngikuti Mas Ali sekarang, dianggap bahwa Habib Lutfi itu betul ada, sudah klarifikasi nih Mas Ali nih, ternyata betul Habib Lutfi itu berdasarkan ada saksi, ada ini pelaku memalsukan makam, atau mestinya kita harus mengedepankan asas hukum, yaitu apa? Melaporkan. Kan memalsukan makam sebuah tindakan kejahatan, ya. Maksud saya selama ini itu tidak ada, itu aja yang kita kritik. Makanya kita itu selalu menjadi bagian yang kontra terhadap orang-orang ini. Dianggap saya, walaupun dianggap saya membela Ba'alawi gitu, tidak masalah. Kita tuh dorong supaya ayo dong laporkan. Sampai faktanya sampai hari ini tidak ada. Hanya sebuah rumor saja. Ya, soal itu ya. Kalau saya pribadi memang belum, ya. Saya pribadi memang belum.
Nah itu. Tapi kalau dari beberapa kawan-kawan yang itu aku kan ingat, misalkan dari Haris. Sumudiningrat ya, Gus. Dari Sumudiningrat. Ya. Itu kan Termasuk sudah berapa Sumudiningrat. kali berkirim somasi. Itu kan salah satu tahapan ini ya, apa namanya? Iya. Kalau Apa itu hukum dianggap ya? somasi, Itu salah maksud satu saya, tahapan hukum. Yang pertama ambil begini, Gus. tindakan-tindakan hukum. Ya, ya. Itu mungkin untuk mengambil tindakan hukum itu juga sedang berproses mungkin ya. Kalau kita lihat dari Sumudiningrat saja itu kan sudah agak maju ke depan ke sana. Tetapi gini, lagi-lagi ya kalau misalkan kebenaran ini, tapi ya jenengan tadi kan sudah mengatakan, oh ya betul, saya percaya. Berarti ya panjenengan juga menganggap bahwa ini adalah satu kenyataan fakta gitu. Lah, ini tadi menyangkut belum tentu ini Habib Lutfi yang apa namanya yang melakukan. Oh iya, tapi gini pada faktanya di sana menurut keterangan dari Pak Kuncen sendiri gini Gus ya. Seminggu pulangnya Habib Lutfi datang ke Cirebon itu Gus, ada utusannya datang pula gitu ya. Seminggu Habib Lutfi pulang dari situ, datang utusannya. Lalu motret gitu ya, ditanya sama Kuncen, sebentar ini dari mana, ada apa katanya. Oh saya utusannya Abah Lutfi, saya diminta sama beliau untuk survei ke lokasi, katanya mau direnovasi. Oh gak bisa, kalau mau direnovasi silahkan sana datang ke keraton, dan di sini pun gak ada makamnya Habib ya, begitu Gus. Dan jelas sekali dikatakan di sana oleh reporternya bahwa pada awalnya Habib Lutfi itu menghadiri acara pernikahan Putri Kakanwil. Tiba-tiba Habib Lutfi mendadak ingin ziarah ke makam mbahnya bernama Habib Abdul Aziz bin Yahya dan Habib Umar bin Yahya. Dan ini memang bukan hanya saja kami gitu ya, saya orang Cirebon nggak tahu dengan kedua nama tokoh ini. Wong Kuncennya aja nggak tahu. Dari kata Kuncennya kurang lebih umur 70-an ya. Dari sejak saya kecil sampai sekarang itu nggak pernah dengar di sini ada makamnya Abdul Aziz bin Yahya dan Umar bin Yahya. Di sini hanya ada makamnya Pangeran Bratakelana ya, terus Syekh Lobama dan lain-lainnya, tidak ada gitu ya. Dan ini ya motifnya nggak jauh-jauh begitulah gitu. Adapun nanti mungkin yang eksekutornya siapa ya, yang nggak mungkin kan ya, eksekutor Habib Lutfi sendiri kan nggak mungkin ya, mesti tukang bangunan tuh Gus. Ya, makanya kembali lagi Mas Ali, kalau pemalsuan makam ini dianggap sebuah kejahatan, mesti difaktakan hukum. Mesti difaktakan hukum. Jadi jangan ini udah 4 tahun loh. Terlalu lama lah, masa nggak ada yang bertindak. Jangan nanti kayak kemarin di Winongan itu, narasi awalnya makam palsu, ketika dibongkar ternyata ada ahli warisnya. Akhirnya proses justru itu di tempat yang lain itu kayaknya seru Gus ya, kalau misalkan ada pelaporan begitu ya. Ini tunggu saja ini nanti Sumudiningrat yang di Semarang itu kan kalau kita yang terakhir ada langsung ke cucu-cucunya itu kemungkinan orang ini dibongkar. Kemungkinan mau sebentar Gus, kemungkinan juga mau dibongkar ini ya nama Sumudiningratnya. Ya kita tunggu saja, apakah juga akan ada perlakuan yang sama, misalnya ada pelaporan makanya izinkan saya ngomong, kan saya baru setengah menit gitu.